Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fiska. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama lagi ya. Nah, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita berdoa maka pelajarannya akan masuk ke pikiran kita dan nantinya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anakku, hari ini Bu Fiska mau menyampaikan materi tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Ya, jadi pertama yang mau Bu Fiska tanyakan, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja ya? Coba. Makhluk itu dikatakan hidup ketika dia bisa apa? Coba, ayo. Oke, yang pertama adalah makan. Nah, kalau tidak makan, orang mati masih bisa makan? Enggak kan? Nah, terus yang kedua juga ada bernafas. Ketika kita masih bernafas, maka kita masih dikatakan hidup. Dan juga bergerak. Nah, kalau masih bergerak juga dikatakan makhluk hidup. Walaupun tidak semuanya ya, karena ada juga orang yang sakit, dia masih makhluk hidup, cuman masih dalam kondisi tidak stabil di rumah sakit. Nah, karena tapi masih bisa bernafas. Nah, jadi masih bisa dikatakan makhluk hidup. Oke, nanti langsung dibuka bukunya ya. Di halaman 3 itu ada organ gerak pada manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak karena adanya rangsangan. Kira-kira rangsangan itu seperti apa ya? Coba, ketika kalian dipukul oleh adik kalian, jak! Apakah langsung ditangkis? Nah, itu adalah salah satu rangsangan. Rangsangannya berupa pukulan ya. Ada juga yang sentuhan, ketika dicubit sakit. Nah, sakit. Nah, ketika itu tangan kita langsung menjauh. Nah, itu namanya kita sedang terkena rangsangan dan tangan kita bergerak, benar? Nah, itulah ya, ini dikatakan bergerak. Terus yang menjadi pertanyaan, kira-kira hewan itu bergerak apa tidak ya? Ya, bergerak ya. Kayak kelinci. Kelinci bergeraknya pakai apa? Kaki. Ya, kaki. Manusia? Kaki. Good. Lalu ikan bergeraknya pakai apa? Pakai ekor apa sirip? Sirip. Ya, bagus. Lalu burung. Burung ini bergeraknya pakai apa ya? Sayap? Oke. Dan tumbuhan kira-kira bergerak apa tidak? Bergerak. Terus kalau bergerak kira-kira bergeraknya pakai apa ya? Angin? No, bukan angin. Bergeraknya tumbuhan itu berbeda dengan manusia. Ya, manusia dan hewan itu bergeraknya berbeda dengan tumbuhan. Nah, contohnya ketika Bu Fiska punya pohon sawo. Nah, pohon sawonya Bu Fiska itu akarnya semakin lama semakin panjang, benar? Nah, semakin panjang itulah yang dinamakan bergerak. Nggak mungkin dia diam saja akarnya, ya kan? Nah, juga daunnya, Bu Fiska punya daun pandan. Daun pandan ketika dia semakin besar, maka dia akan bergerak perlahan demi perlahan. Tapi kan tidak ketahuan. Kadang, kok tahu-tahu daun pandannya kok sudah besar ya? Nah, seperti itu, ya kan? Terkadang kita mikir. Itu juga kadang kalau kita sedang pergi ke rumah saudara kita, pasti dibilang, loh, kok Tiandan sekarang sudah besar, kemarin masih bayi, masih oek, sekarang kok sudah besar ya? Nah, itu juga kadang kita tidak pernah
menyadari pertumbuhan seseorang. Oke, selanjutnya kita lihat paragraf kedua ya. Paragraf kedua di situ disebutkan bahwa gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi organ gerak ini sangat berfungsi. Nah, ketika kita mau berlari, pasti gerak, ya. Bisa berlari, bisa menggali. Nah, ketika kita tidak bisa bergerak, maka itu akan menyulitkan kita melakukan aktivitas. Oke, yang selanjutnya adalah paragraf ketiga, dibaca ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan itu punya kesamaan, yakni sama-sama memiliki alat gerak berupa alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Aktif itu adalah yang menjalankan, tapi kalau pasif dia diam saja. Nah, contohnya kalau kita luruskan tangannya, coba sekarang diluruskan tangannya. Nah, diluruskan, apakah tulang kita bisa bergerak? Bisa. Itu bukan tulang yang bergerak, tapi karena ada otot, bukan tulang. Jadi otot di sini berfungsi untuk menjalankan atau menggerakkan tulang-tulang kita. Tulang kita nggak bergerak. Di sini tulang kita tidak bergerak, bukan? Nah, tapi yang menggerakkan adalah otot. Makanya di sini disebutkan bahwa otot itu adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif ini ya tulang di sini dia tidak bergerak, yang bergerak adalah otot. Nah, oke, yang paragraf selanjutnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tapi tulang juga mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Walaupun di sini ya, di sini tulang nggak ngapa-ngapain, Bu. Terus ngapa ada tulang? Ayo, kira-kira bisa menjawab tidak? Apa kegunaan tulang dalam tubuh kita? Ya, untuk mengokohkan tubuh kita. Coba kita bayangkan. Kalau tubuh kita tidak ada tulangnya, maka nanti yang terjadi lembek. Nah, nggak ada tulangnya berarti nanti lembek kayak yang ubur-ubur bawahnya itu kan. Nah, itu kan lembek, nggak ada tulang. Nah, kalau kita seperti itu kan ngeri. Nanti dikirain makhluk halus, bukan manusia. Bukan manusia dan hewan. Hewan punya tulang? Ya, punya. Kira-kira Bu Fiska mau nanya nih. Ikan punya tulang? Punya. Tulangnya ikan itu berupa duri, jangan lupa. Kalau ular punya tulang? Punya. Tapi kalau cacing kira-kira punya tulang nggak ya? Nggak punya ya. Kalau cacing itu nggak punya tulang. Tapi kalau ikan punya. Burung punya? Punya. Ular juga ada. Lalu ada kelinci punya? Punya. Manusia? Apalagi kalau manusia tidak ada tulang kan ngeri. Nah, ini adalah tulang apa? Nah, iya, seumpama kita nggak punya kepala kita nggak ada tulangnya, nah, apa yang akan terjadi? Kalau kemarin katanya Fahris, nanti ada tabrakan antara mata dan otak. Katanya Zaki juga nanti ada tabrakan. Bu, nanti kalau ada tabrakan gimana? Nggak ada otak, nggak ada
tulangnya. Ya, seperti itu. Nanti kalau seumpama nggak ada tulang, maka dia tidak akan kokoh, cuman otot juga. Kalau otot saja, maka ototnya juga nggak berfungsi nanti kalau tidak ada tulangnya. Oke, sekarang kita baca paragraf selanjutnya ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, di sini ada otot. Otot nanti akan menggerakkan tulang-tulang kita sehingga tulang-tulang bisa bergerak. Nah, oke, begitu saja materinya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.